Di tengah dunia yang bergejolak, satu nama dari Asia Tenggara mendadak jadi sorotan dunia, Prabowo Subianto. Dan pujian itu datang bukan dari tokoh biasa, tapi dari Donald Trump, Presiden Amerika Serikat yang dikenal keras dan jarang memberi pujian sembarangan. Di hadapan para pemimpin dunia di konferensi tingkat tinggi, perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Trump menyebut Prabowo sebagai a great man from Indonesia, sosok luar biasa yang berperan penting dalam mendorong kesepakatan bersejarah bagi perdamaian di Timur Tengah. Sebuah ucapan yang menggema di forum internasional, menandai pengakuan bahwa Indonesia kini bukan hanya penonton, tapi pemain penting di panggung diplomasi global. Peran Indonesia di bawah Presiden Prabowo tak hanya simbolik. Saat banyak negara sibuk menghitung untung rugi politik, Indonesia bergerak atas dasar kemanusiaan, menolak kekerasan, mendorong penghentian serangan, dan memperjuangkan jalur aman untuk bantuan medis ke Gaza. Prabowo juga disebut membantu mempertemukan Mesir dan Qatar, dua negara kunci dalam negosiasi gencatan senjata. Langkah senyap, tapi bermakna besar. Sikap tegas Indonesia, kami bukan sekutu siapapun, kami berpihak pada kemanusiaan, menjadi napas baru di tengah diplomasi, dunia yang sering dingin dan transaksional, dan itu yang diakui Trump. Bagi Amerika, pujian seperti ini bukan basa-basi, ini sinyal politik bahwa Indonesia mulai diperhitungkan sebagai kekuatan moral dan ekonomi baru di Asia. Dari sisi geopolitik, momentum ini mengangkat posisi Indonesia. Indonesia kini tak hanya dilihat sebagai negara berkembang, tetapi sebagai pusat pengaruh baru di Asia Tenggara, sekaligus jembatan antara dunia Islam dan Barat. Peran ini tidak muncul tiba-tiba. Ia tumbuh dari reputasi panjang Indonesia sebagai negara yang konsisten membela Palestina sejak era Soekarno hingga kini. Namun, kali ini berbeda. Prabowo tidak hanya bicara di podium, tapi benar-benar ikut di ruang negosiasi. Tentu, langkah ini tak lepas dari pro dan kontra. Sebagian menilai pujian Trump sekadar gestur diplomatik, sebagian lain melihatnya sebagai pengakuan nyata atas arah baru politik luar negeri Indonesia. Apapun tafsirnya, yang jelas dunia kini melihat Indonesia dengan hormat bukan karena kekuatan militer, tapi karena keberanian moralnya. Jika hasil KTT Gaza benar-benar menjadi awal gencatan senjata permanen, sejarah akan mencatat Indonesia di bawah Prabowo menjadi bagian dari babak perdamaian dunia yang baru. Trump mungkin hanya satu suara, tapi suaranya menggema jauh, mengingatkan dunia bahwa ada negeri di Asia Tenggara yang berdiri tegak di tengah badai global, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Indonesia disebut bukan karena bencana atau krisis, tetapi karena kontribusinya terhadap perdamaian. Inilah makna sejati diplomasi Prabowo, bahwa kekuatan bukan diukur dari senjata, tapi dari kemampuan menciptakan harapan bahwa Indonesia bisa sejajar dengan siapapun, bukan karena kekuasaan, tapi karena kemanusiaan.